Oke, sudah bisa kita mulai ya. Ya, baik Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat bergabung dalam webinar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dengan tema The Introduction of AI, a Practical Guide for Everyone. Webinar ini hadir berkat kolaborasi antara EPSINDO NVIDIA Elite Partner dengan Universitas Syahkuala, khususnya jurusan Informatika Fakultas MIPA. Kami ucapkan yang terhormat dan selamat bergabung Prof. Taufik Fuadi Abidin, Dekan Fakultas MIPA. Kemudian yang terhormat dan selamat bergabung Ibu Melisa Kristina, yang merupakan Senior Business Manager di PT EPSINDO Prima Solusi. Kemudian juga selamat bergabung Pak Agung Fazrul Haq, yang merupakan AI System Engineer, yang merupakan pemateri kita hari ini. Selanjutnya juga selamat bergabung Pak Mark William, yang menyembatani kerjasama sehingga webinar ini bisa terlaksana. Dan yang terakhir Pak Fakhrudin Ali dari PT EPSINDO Prima Solusi juga yang banyak membantu dalam hal teknis. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, salam kenal, saya Laina Farsia, dosen di jurusan Informatika Fakultas MIPA Universitas Syahkuala. Senang sekali kami melihat banyak sekali antusias dari para peserta ya mendaftar. Tadi pagi baru saya tutup di jam 9, kami melihat itu ada sekitar yang sudah mendaftar itu ada 180 lebih gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa hadir semuanya, kita nggak di PHP-in sama peserta gitu ya. Dan 95% dari peserta yang mendaftar itu adalah mahasiswa kami sendiri di jurusan informatika, tapi mereka rata-rata masih semester-semester awal ya, ada sebagian semester akhir. Yang semester-semester awal ini mungkin masih belum terbiasa ya, belum banyak bermain di bidang AI, jadi masih perlu sekali wawasan tentang AI, makanya mereka mendaftar di webinar ini ya. Ada juga beberapa dari jurusan lain seperti jurusan statistik dan bahkan dari universitas lain juga bergabung, yaitu UIN Araniri ya, yang merupakan tetangganya USK. Terima kasih semuanya yang sudah mendaftar dan hadir di webinar ini. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, mudah-mudahan setelah mengikuti webinar ini wawasan kita tentang AI bertambah gitu ya. Karena berbicara tentang AI itu challenge-nya banyak sekali, tidak ada habisnya ya, dari segi preparing dataset-nya, dari segi memilih algoritma yang tepat sesuai dengan case-case kita, kemudian juga tentang kinerja komputernya gitu ya. Di kelas-kelas selama ini di perkuliahan yang kami berikan, kita banyak sekali membahas itu lebih ke algoritma-algoritmanya saja. Yang bidang-bidang lainnya masih kurang sekali. Oleh karena itu dengan hadirnya EPSINDO hari ini ya dari industri bisa memberikan kami perspektif yang lain, perspektif dari segi industri, di mana yang kita tahu EPSINDO ini tidak hanya berfokus di industri, juga berfokus untuk AI untuk dunia pendidikan. Bahkan merupakan ambasador ya AI dunia pendidikan yang saya tahu gitu ya. Namun sebelum kita membahas materi lebih lanjut, malah sama-sama kita dengarkan opening speech dari Dekan Fakultas MIPA, Prof. Taufik Fuadi Abidin. Nah, beliau ini kapasitas berbicaranya bukan cuma sekedar pejabat di USK ya, namun memang beliau profesor di bidang AI, salah satu human resource terbaik yang USK punya di bidang AI. Ya, langsung saja kita sambut kata sambutan dari Prof. Taufik Fuadi Abidin. Baik, terima kasih Bu Lena. Wah, ini udah terlalu ini Bu Lena nih. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan karena Allah SWT yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, ya, langkah kita bisa berkumpul walaupun secara Zoom pada hari ini dalam sebuah acara yang luar biasa, webinar yang merupakan kolaborasi antara Universitas Syahkuala, secara khusus tadi sudah disebutkan, yaitu jurusan Informatika Fakultas MIPA dengan PT EPSINDO, ya, yang sekarang ini menjadi elite partnernya NVIDIA. Ini suatu kolaborasi yang luar biasa. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Pertama-tama terima kasih ini kepada PT EPSINDO
elit partnernya NVIDIA atas prakarsanya melaksanakan suatu webinar. Penghormatan saya pertama-tama kepada Ibu Melisa Christina, ya, Senior Business Manager dari PT Epsindo. Kemudian mungkin juga berhadir bersama kita Pak Mark William, ya, saya banyak berkomunikasi dengan Pak Mark sebelumnya, dan juga Pak Fakhruddin Ali dan seluruh teman-teman dari PT Epsindo, dan yang kami banggakan tentunya para narasumber, ya, yang hari ini akan sharing bersama kita semua dalam acara webinar AI ini, yaitu yang pertama Ibu Lina Wirahadi. Beliau adalah AI Solution Architects, ya, yang sangat banyak pengalamannya baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, ya. Saya lihat CV-nya luar biasa. Ibu Lina punya banyak pengalaman di Amerika dan juga lulusan dari Universitas Wisconsin. Ini luar biasa bisa sharing dengan kita. Dan yang kedua juga penghormatan kami kepada Pak Agung Fazrul Haq, ya. Beliau adalah alumni TELU, ya, kita tahu TELU adalah salah satu universitas yang juga terkemuka di Indonesia, sangat concern dengan AI, teknologi, ya. Terima kasih Pak Agung bisa hari ini sharing dengan kami semua, dengan anak-anak kami, dengan seluruh peserta yang sudah bergabung, yang nantinya akan membahas tentang practical guide of AI, ya. Dan kemudian juga terima kasih ini Bu moderator, ya, Bu Leina Farsia, salah seorang dosen di jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan lulusan dari Taiwan, ya. S1-nya bidang matematik, tapi S2-nya beralih ke computer science. Jadi ini dua bidang ilmu yang sangat erat kaitannya. Juga kepada seluruh peserta yang berhadir, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami sangat berbahagia hari ini acara webinar bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, para narasumber, tim dari Epsindo, dan seluruh peserta webinar yang telah berhadir. Mohon izin kami dari pimpinan Fakultas MIPA sangat berbahagia pada hari ini webinar kolaborasi antara Informatika MIPA dengan Epsindo bisa terlaksana. Kita akan terus memperbanyak kegiatan-kegiatan forum ilmiah seperti ini. Tidak lama, 2 jam atau 1 jam 90 menit, tapi dampaknya sangat luas. Pengembangan wawasan, sharing, dan tentunya ilmu-ilmu baru itu akan tersampaikan kepada seluruh sivitas yang ada di perguruan tinggi, ya. Kita tahu topik AI ini sangat-sangat hot saat ini, ya, karena memang perkembangannya yang luar biasa. Jadi sekarang kita mengenal ChatGPT, ya, generative AI yang bisa mengenerate konten dengan sangat-sangat bagus, baik itu teks, ya, kemudian juga image, dalam konteks summarization, dalam konteks Q&A, ya, pertanyaan dan jawaban yang seperti kita lihat selama ini memang luar biasa. Dan tentunya generasi muda, mahasiswa sudah saatnya ini mempelajari, mengetahui, bahkan menyelami, ya, bagaimana teknologi AI ini bisa menjadi salah satu skill, ya. AI ini menjadi salah satu skill tidak hanya bagi mahasiswa yang bidang IT, juga untuk mahasiswa bidang-bidang yang lain, karena memang penerapan AI ini sangat luas, bisa di dalam aspek kesehatan, ya, edukasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak kalah penting dalam AI ini adalah data yang tersedia. Nah, ini menjadi challenge bagi kita semua, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur, ya. Jadi GPU mesin, cluster mesin, dan lain sebagainya ini menjadi sarana pendukung dari teknologi AI. Jadi terima kasih kepada PT Epsindo Prima Solusi, ya, yang banyak berkecimpung di dalam infrastruktur. Nanti mungkin juga bisa di-share bagaimana peran infrastruktur ini dalam perkembangan AI yang begitu pesat belakangan ini. Mungkin itu saja kata sambutan. Kami sekali lagi berterima kasih kepada mitra PT Epsindo yang telah memprakarsai
terlaksananya webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk Indonesia, untuk mahasiswa dan seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang perkembangan AI. Sekali lagi terima kasih atas nama pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala. Secara resmi acara webinar ini kita buka dan terima kasih kepada seluruh yang berpartisipasi dan membantu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Taufik Wadi Abidin yang telah memberikan kesambutannya dan penyemangatnya ya. Oke, baik. Selanjutnya malah kita dengarkan juga opening speech dari Ibu Melisa Kristina. Beliau adalah Senior Business Manager pada PT Epsindo Prima Solusi. Ya, salam kenal Ibu Melisa dan kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Dekan, Prof. Taufik Wadi Abidin, Dekan FMIPA Universitas Syah Kuala, beserta Ibu Lina, juga beserta Bapak Ibu dosen informatika, serta rekan mahasiswa dari jurusan informatika dan mahasiswa dari jurusan lain yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Apa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini di webinar The Introduction of AI, a Practical Guide for Everyone. Ini adalah webinar yang kami selenggarakan yang berkoordinasi, berkolaborasi dengan Universitas Syah Kuala. Dengan pagi ini kami tentu saja dengan narasumber yang sudah mempunyai sertifikasi dari NVIDIA. Sedikit perkenalan mengenai Epsindo, kami adalah tadi sudah disebutkan ya, only lead partner di Indonesia saat ini, dan kami telah ikut serta ya membangun AI Center of Excellence di 10 universitas di Indonesia pada saat ini. Ada UI, ITB, IPB, UGM, ITS, dan lain sebagainya. Juga kami membangun AI Center of Excellence di Kemenristek Dikti, di mana fasilitas tersebut juga sudah digunakan ya oleh rekan-rekan di Universitas Syah Kuala. Begitu. Kami berharap tadi seperti yang Prof. Taufik sudah sampaikan, di kedepannya kami berharap akan ada kerjasama lebih lanjut lagi antara Epsindo dan Universitas Syah Kuala dalam membangun AI Center of Excellence seperti itu. Kami sekali lagi berterima kasih untuk waktu yang telah diberikan, dan seperti yang tadi Pak Taufik juga sudah informasikan ya bahwa AI saat ini adalah hot topic. Ya, AI itu is not the future, tapi AI is now, AI is here gitu ya. Jadi semoga pada pagi hari ini apa yang dibawakan akan menambah sedikit lebih banyak lagi wawasan bagi kita semua yang hadir, dan mudah-mudahan akan ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama-sama dengan Universitas Syah Kuala untuk Indonesia lebih baik lagi. Mungkin itu saja kata sambutannya mewakili para pimpinan Epsindo Prima Solusi. Ada GM kami juga yang hadir di sini, Pak Harun Burhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas semua Bapak Ibu, rekan-rekan yang mahasiswa juga yang telah hadir di webinar pada pagi hari ini. Begitu yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melisa atas kata sambutannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, seperti yang sudah kita tahu bersama ya, bahwa webinar hari ini kita menghadirkan 2 orang pemateri. Yang pertama ada Ibu Lina Wirahadi, yang merupakan AI Solution Architect di PT Epsindo. Beliau akan memperkenalkan kita tentang Epsindo, NVIDIA, dan juga AI untuk dunia pendidikan. Kemudian ada pemateri yang kedua, Bapak Agung Fazul Haq. Ini pemateri utama hari ini ya. Beliau adalah AI System Engineer di PT Epsindo yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai konsep dan teknik dalam AI dan beberapa use case-nya. Nah, namun untuk pemateri pertama ini kami mohon maaf sekali, beliau berhalangan hadir langsung di live Zoom saat ini ya. Namun kita akan memutar rekaman materi yang sudah disiapkan. Namun untuk pemateri yang kedua, Pak Agung, jangan khawatir, Pak Agung di sini sudah hadir bersama kita ya. Jadi setelah kita dengarkan rekaman dari Bu Lina, kemudian kita akan menyaksikan langsung pemaparan materi dari
Pak Agung. Nanti kedua materi ini boleh ditanyakan ya, baik dari materi Bu Lina ataupun materi Pak Agung. Kita di ujung acara nanti kita akan mempersilakan untuk peserta bertanya dan keduanya akan dibantu jawab oleh Pak Agung. Oke, baik, langsung saja kita dengarkan materi pertama dari Bu Lina Wirahadi. Bu Lena lagi on the flight ya, lagi penerbangan ya. Ya, Bu Betul, Lena Pak. ya, dari Amerika ke Indonesia ya. Selamat, mudah-mudahan lancar. ya. Amin. Oke, baik. Langsung saja kita dengarkan rekaman dari Bu Lina Wirahadi yang akan memperkenalkan tentang AppSindo, NVIDIA, dan AI untuk dunia pendidikan. Oke, terima kasih atas introduction-nya karena tadi sudah di-introduce. We'll go get started, right? Jadi kita akan mulai ke presentasi material hari ini. Di hari ini saya akan share tentang a little bit about who AppSindo is, its relation with NVIDIA, and then some recent news about AI related, dan juga some of the resources from NVIDIA that can be utilized for educators. So, AppSindo, who AppSindo is? AppSindo is founded sejak tahun 2001, dan saat itu kita sebagai IT distributor company. Namun dengan perkembangannya zaman, dengan perkembangannya teknologi, di tahun 2017 kita fokus di AI. And then since then we are becoming a system integrator and then solution provider company. Di tahun 2017 itu yang dimana back then belum banyak orang yang berbicara tentang AI, whereas AppSindo already talk about AI. It means in the industry, AppSindo is considered as a pioneer in the AI field. And then as far as for the relation with NVIDIA, we do have a strong relation, strong partnership with NVIDIA actually, because we are the only elite partner in Indonesia for DGX System AI Data Center Appliance. So what is that, right? So DGX System AI Data Center Appliance is a universal AI system for analytics, training, and inference. So in one appliance, we can do 3 of them. Instead of having 3 separate servers for each, we can just use this one appliance and then all in one. And then currently the newest version of DGX is DGX H100. It has about 32 petaflops compute power, and then it's suitable for AI and then parallel processing. And then in addition to that, actually, as a strong partner from NVIDIA, our team member in 2023 alone has about 66 certifications from 8 different kinds of certificates. So if we calculate in average, each of us has about 3 to 4 certification, NVIDIA certification. And then we also had a chance to get a special recognition from Dikti-Ristek as sebagai salah satu mitra industri yang sangat mendukung perkembangan artificial intelligence di dunia pendidikan. So why is that, right? Because currently in Indonesia there are about, and then on top of that, Dikti itself excellence, and then all of its installation was supported by the installation on those. And then as far as for the compute side of the AI in Indonesia, so total di Indonesia sekarang kita memiliki 82, petaflop compute power. Dan dari 82,5 itu, 25-nya itu merupakan compute power dari superkomputer yang ada di Dikti-Ristek. Dan Dikti-Ristek saat ini hold the as the highest supercomputing in Indonesia currently, right? And then the rest of it, petaflops, is a combination of all of the university that has a DGX system in their AI.
And then speaking of NVIDIA, who doesn't know NVIDIA, right? Who haven't heard about NVIDIA? So NVIDIA is considered in the GPU accelerated computing because the company has made a notable contribution to the field of artificial intelligence. Why? Because it's simply their GPU is extensively used for training the deep neural networks, which is also related with artificial intelligence. So in December 2023, the market cap of NVIDIA is about $1.24 trillion United States dollars, yeah. So it means how big is the market cap of NVIDIA? And then speaking of generative AI, it became a buzzword lately, especially due to ChatGPT. So in 2023, a research done by IoT Analytics, 92% of the generative AI market is actually being held by NVIDIA. So as we can see over here, based on the data, we can see NVIDIA is the leading company as far as for the generative AI industry. And then speaking of AI itself, actually generative AI is a part. And then AI currently, I think I can say all of them, if not most of the industry actually touch AI. From the medicine, food delivery trucks, from the drug discovery, treatment planning, here in the list, most of them has AI somehow related to their operation. So there is a question. There is a question related like, okay, AI can reduce or jadi ada ketakutan bahwa ambil pekerjaan untuk manusia jadi manusia tidak not the right statement, it's not quite. AI itu sebenarnya akan ada baru, akan ada job baru yang tercreate dengan adanya AI. There is a recent news in Kompas, January 2nd, 2024. There is a research dari tahun 2021 sampai 2023, job posting AI related di LinkedIn itu actually increased 2.4 times. And it is predicted that in this year, in 2024, more and more industry or company will look for or prioritize skill in the AI field. So what does it mean? It means that AI in education is important and it should be the priority. So we can mengejar ketinggalan kita dengan negara-negara lain, especially negara-negara tetangga. Dari mana kita bisa mulai? Ada perkiraan, ada statement out there mentioning, okay, AI only related to STEM field, like untuk science, technology, engineering, and then mathematics only. So actually, we shouldn't limit that on that STEM-related fields only. So AI needs to go across the STEM, outside STEM. It needs to go to agriculture, management, art, history, business, architecture, linguistic, legal, and education as well. So where is the role of the campus over here? The simplest thing that is possible that can be done by the university is final projects of the students. So maybe there's a final project about facial recognition or temperature measurement, which can be done as their final project. There is an example, contoh di Singapore, there is a final project about AV, automated vehicle, autonomous vehicle. And then the way they do that in their campus, in the campus area. So it means it's in a controlled environment. So it's not outside the campus, it's not in the uncontrolled area, but it is in the control area. So that's example that can be done. Ini ada salah satu statement juga
dari Provost and Senior VP of Academic Affairs from University of Florida. Maybe we can read this one statement. So in order to build a 21st century AI-enabled workforce, you have to educate people at scale. And so we believe that educating all of our students across the entire university is going to contribute significantly to growing this workforce. So the key over here that Dr. Joseph Glover mentioned is educate people at scale. So this statement actually came up because University of Florida hired additional 100 AI faculty. So the Forbes who interviewed Dr. Joseph Glover is mentioning why that many people, right, for AI faculty. And then the university believed that their graduates need to have a suitable, sufficient AI knowledge so they can compete in the growing of the workforce, especially in the AI fields. As we can know, before AI is everywhere. So demand of AI is increasing. Industry more and more, and industry and recruiters are starting to demand new skills for their new employees. So how do we try close this gap, if not minimize this gap, right? So it can start from the university. The university can start to have a suitable or sufficient infrastructure that can support their students to do the AI research or curriculum. Obviously, for that one, we need to have a budget, and then eventually we have the funding, which we can use to build a lab with cutting edge innovation and technology, which eventually will attract the student, will attract new talent to come to the campus to learn more about AI and data science courses and then earn the degree on that field. And then speaking of fastest growing job, there is an article from CNBC. It was published in March 2023. This is the list of 10 fastest growing jobs over the next 5 years. Some pay over $100,000. So over here, we can see the list from AI and machine learning specialists, sustainability specialists, business intelligence analysts, information security analysts, fintech engineers, data analysts and scientists, robotics engineers, electrotechnology engineers, agricultural equipment operators, and digital transformation specialists. The article mentioned that the demand for AI and machine learning specialists is expected to grow by 40%, about 40%, adding about 1 million jobs to the global economy over the next 5 years. So it means more and more people, more and more industry will look for AI and machine learning specialists. So what can we do about this? So I would like to share some of the resources that can be utilized to help us to know more about AI and machine learning. So actually this is from NVIDIA. We can go to the website developer.nvidia.com/higher education and research. And then in this website, there are 3 different resources for researchers, for education, and for students. We can go to the website and then browse around the website. And then in this occasion, actually, I would like to share some of the resources that will be beneficial for educators. So the first resource that I would like to share briefly is about Teaching Kits. It is a free downloadable semester-long university curriculum course materials. So how do we get access to this one? So the educators will need to go to the website to developer.nvidia.com/teachingkit. Join, apply. There is a form that needs to be filled. Please make sure to use your university email because there is a question about courses that you have taught or you are teaching. And then once you apply and then submit that application, the NVIDIA headquarters will review that. Once it is approved, there will be an email coming back to your email. And then you can click on that one. There is an instruction
on how to access and download the teaching kits. So once you are able to download the teaching kit, it is up to you on how do you want to do or how do you want to utilize the materials that is available in the teaching kit. Some instructor take all of that as a new course for their teaching, or you can also feel free to pick and choose some of the material as an additional material for your current course. So it's totally up to you on how to utilize the teaching kit. And then as far as for the teaching kit topics, there are several, from machine learning, deep learning, accelerated parallel computing, and robotics. Actually, they just added a new courses. It's LLM, large language model, and generative AI. So I encourage all of you, not all of you actually, for educators and teaching assistant to apply for this one. So because this is only for teaching, for the one who teach the courses. And then the second resource that I would like to share is NVIDIA DLI University Ambassador Program. So the program certifies qualified educators to deliver the latest hands-on workshop for university faculty, students, and researchers in the area of GPU accelerated computing, AI, and data science. So actually this one, there are application that needs to be filled out, same. And then after the application is filled out, there are some questions that needs to be answered. And then there will be also an interview. And then after that interview, if we got a approval to be the DLI ambassador, then we get a special access to a certain material that can only be accessed by the DLI ambassador. And then to know more about what is the benefit and then how to apply it, probably we need a different session, karena untuk penjelasan lebih detail itu, it will take about mungkin another 30 minutes. Jadi mungkin kita bisa mengadakan session selanjutnya khusus untuk para educators, Bapak Ibu dosen dan teaching assistant, untuk mengenal atau memahami lebih dalam tentang teaching kit dan juga NVIDIA DLI ambassador on how to apply and then what kind of the benefits. So, yeah. With that being said, sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC dan or moderator. Thank you. Oke, baik. Itu tadi pemaparan dari Bu Lina. Ya, mohon disampaikan terima kasih kepada Bu Lina ya dari teman-teman yang ada di sini. Oke, saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan Bu Lina tadi, bahwa banyak sekali ketakutan-ketakutan tentang AI ya, yang katanya akan menghilangkan banyak sekali pekerjaan. Itu benar, tapi juga AI itu juga akan menciptakan banyak sekali pekerjaan baru. Ini sama seperti sejarah-sejarah yang berulang ya, setiap ada teknologi baru, banyak pekerjaan yang akan hilang dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi nggak perlu takut. Ya, biasanya yang takut itu orang yang tidak ingin mengupgrade ilmunya ya, mau comfort zone aja itu tidak bisa ya. Jadi kalau kita mau mengupgrade ilmu, karena yang gantikan pekerjaan-pekerjaan itu juga manusia sebenarnya, tapi manusia yang menguasai AI ya, itu jadi penyemangat lagi buat kita untuk terus belajar ya. Oke, selanjutnya nanti pertanyaan tentang materi Bu Lina tadi boleh ditanyakan juga ke Pak Agung ya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua kita, yaitu pemateri utama hari ini, Bapak Agung Fauzuul Haq. Beliau adalah AI System Engineer dari PT Epsindo Prima Solusi. Bapak Agung ini sudah sangat berpengalaman ya dalam keterlibatannya pada AI untuk dunia industri ataupun dunia pendidikan. Beliau juga sudah banyak berpengalaman dalam pemasangan superkomputer di berbagai AI COE, Center of Excellence, di berbagai universitas, mungkin yang tadi Bu Melisa sudah sebutkan, ini banyak keterlibatannya Pak Agung ya. Kemudian juga beliau juga sudah sering memberikan pelatihan-pelatihan komprehensif ya tentang tool-tool AI. Oke, nanti mungkin setelah materinya Pak Agung akan banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi AI System Engineer juga ya. Oke, langsung saja kita sambut Pak Agung Fauzuul Haq. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap kita berada dalam keadaan yang sehat dan semoga
dari pertemuan ini ada pengetahuan yang bertambah dan juga wawasan yang semakin luas. Oke, izin saya share screen dulu. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai pengetahuan mengenai AI, di mana untuk pembahasan ini kita cover dari pengenalan dari AI itu sendiri, kemudian bagaimana kita membangun sebuah sistem AI dari cara kerjanya hingga bagaimana menyusun atau membuat workflow untuk membuat sistem AI itu. Nah, agenda hari ini kita cover yang pertama adalah pengenalan dari AI itu sendiri. Jadi ada sejarah bagaimana AI itu dikembangkan hingga hari ini. Kemudian aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan membahas mengenai fundamental dari AI itu sendiri, dari konsep machine learning, kemudian beberapa algoritma dan konsep atau teknik dalam membangun artificial intelligence. Kemudian ada tipe-tipe dari AI, yaitu strong AI versus weak AI. Dan juga metode dari bagaimana kita membangun sebuah sistem AI, jadi dari basic mechanism dan juga proses bagaimana AI itu dibuat atau dibentuk. Kemudian ada beberapa contoh use case dari implementasi AI di berbagai bidang. Selanjutnya terakhir kita akan membahas career opportunity di bidang AI itu sendiri. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah introduction of AI. Jadi pengertian AI itu sendiri sudah sangat lama dan juga semakin hari ada beberapa perubahan dari definisi AI itu sendiri. Jadi di sini yang paling populer digunakan yaitu definisi dari John McCarthy, di mana menurutnya AI itu adalah ilmu yang fokus pada pembuatan mesin atau program komputer yang dapat melakukan tindakan atau tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, ini mencakup kemampuan untuk berpikir, memahami, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga dapat menerima beberapa aspek dari kecerdasan manusia. Nah, jadi mudahnya AI itu adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem sehingga sistem tersebut dapat mengambil keputusan layaknya seorang manusia. Beberapa keputusan yang mungkin butuh intelligence seorang manusia untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian dari pengembangan AI itu sendiri, tentunya kita kembali lagi pada saat pertama kali sistem atau konsep dari komputer itu dibuat pada tahun 1642, di mana untuk pertama kalinya ada ditemukan sebuah sistem untuk menghitung dengan mesin dari seorang matematikawan di Prancis, yaitu Blaise Pascal. Nah, kemudian hingga pada abad ke-19 diawali oleh penemuan komputer pertama kali oleh Charles Babbage. Walau Charles Babbage bukan seorang ahli kecerdasan buatan secara langsung, namun kontribusinya dalam pengembangan teknologi komputer sendiri itu menjadi fondasi utama yang mendukung kemajuan perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang kita kenal seperti hari ini. Kemudian pada awal abad ke-20, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga teman-teman sudah familiar dengan Alan Turing, yaitu matematikawan yang membuka jalan bagi pemikiran tentang mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Turing bahkan menemukan yang namanya uji Turing, suatu tes untuk menilai kecerdasan mesin, lalu ilmuwan seperti Warren McCulloch dan Walter Pitts yang mengembangkan model matematis untuk
neuron atau jaringan syaraf tiruan pada 1950. Nah, kemudian musim dingin pertama AI datang pada tahun 1970-an, di mana menyadarkan para peneliti bahwa tantangan dalam kecerdasan buatan atau AI itu lebih kompleks daripada yang diantisipasi. Batasan daya hitung atau resource komputasi yang menjadi problem utama, di mana pada tahun 1976 bahkan komputer paling canggih saat itu mengerjakan teks natural language saja hanya dapat memanipulasi kosakata sehingga sekitar 20 kata, jauh dari kebutuhan untuk tugas yang seperti menyamai kinerja retina manusia, mungkin memerlukan jutaan instruksi per detik. Dan pada tahun 1970 tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana membangun database yang cukup besar untuk menyimpan informasi yang diketahui oleh seorang anak berusia 2 tahun saja. Sehingga padahal untuk melakukan reasoning sederhana saja butuh banyak informasi yang mendukungnya. Kemudian kita fast forward ke 97, di mana pertama kalinya dibangun sebuah sistem bernama Deep Blue. Nah, ini awal mula di mana AI itu mulai dikembangkan, di mana IBM itu dapat mengalahkan pecatur nomor 1 di dunia. Pada saat itu, pecatur nomor 1 dunia yaitu Garry Kasparov. Mesin tersebut mampu mengalahkan kepintaran manusia dalam permainan catur dengan melakukan simulasi hingga jutaan simulasi dalam pengambilan keputusan di mana mesin tersebut akan mengambil move yang paling tepat untuk mengalahkan seorang pecatur seperti itu. Nah, pada tahun 2011 kemudian Apple meluncurkan Siri, yaitu asisten pintar dari produk Apple. Di tahun yang sama juga, IBM Deep Watson mengalahkan tim manusia dalam permainan Jeopardy. Sampai perkembangan terakhir Google AlphaGo yang mengalahkan manusia dalam permainan lainnya, yaitu permainan Go. Nah, kemudian turning point yang cukup drastis yang kita rasakan 2 tahun belakangan ini adalah munculnya ChatGPT. Jadi pada tahun 2022, perusahaan OpenAI meluncurkan satu sistem bernama ChatGPT, di mana banyak mengembarkan orang betapa canggih dan hebatnya dalam menjawab pertanyaan yang diluncurkan. Sebelum itu ada pengembangan dari DALL-E di tahun 2021, di mana DALL-E ini adalah sistem untuk generate image dari prompt yang kita buat. Nah, turning point ini kita percaya menjadi momen iPhone dari AI itu sendiri. Jadi bagaimana penemuan ini akan mendorong perkembangan AI di level selanjutnya. Jadi seperti yang kita tahu, ketika pertama kali iPhone itu dikenalkan, semua smartphone mengambil blueprint dari iPhone tersebut untuk mengembangkan smartphone yang kita pakai sehari-hari sehingga hari ini. Nah, ChatGPT pun dipercaya menjadi satu momen di mana kita akan berbondong-bondong untuk mengembangkan AI itu sendiri karena teknologi yang dihadirkan oleh ChatGPT ini sendiri. Nah, kita kembali ke basic lagi. Jadi dalam AI sebenarnya ini mencakup seluruh teknik dalam pengembangan AI. Jadi teknik yang berkaitan dengan menciptakan mesin yang cerdas untuk meniru kemampuan manusia untuk belajar, menganalisis, dan memprediksi. Nah, kemudian di dalam artificial intelligence ada yang namanya machine learning. Machine learning ini adalah satu subset dari artificial intelligence, di mana machine learning ini adalah metode pengembangan AI itu sendiri dengan menggunakan data historik atau data masa lampau. Dengan menggunakan statistika dan matematika, kita membangun algoritma yang akan menghasilkan satu
prediksi atau output tergantung dari use case yang kita inginkan. Beberapa contohnya adalah forecasting harga rumah, contohnya, dan juga weather forecasting, klasifikasi image, dan juga mungkin customer segmentation untuk clustering. Nah, kemudian di dalam machine learning sendiri ada subset lagi, yaitu namanya deep learning. Jadi, lebih spesifik lagi, untuk deep learning ini menggunakan satu metode yang namanya adalah neural network, artificial neural network. Jadi, jaringan syaraf tiruan yang dibangun ini terinspirasi dari bagaimana otak manusia mengambil satu keputusan, yaitu ada sangat banyak neuron yang ada dalam otak, itu akan teraktivasi ketika kita akan mengambil keputusan tertentu. Jadi, neural network ini mengambil inspirasi tersebut untuk dibuat jadi model matematika untuk menghasilkan prediksi dari data yang ada atau data historik. Nah, kemudian kita di sini ada 3 tipe dari artificial intelligence. Jadi, tipe pertama yaitu goal-oriented intelligence, yaitu artificial narrow intelligence, di mana aplikasinya ini sangat spesifik di satu tugas, sehingga pembuatannya tidak begitu kompleks. Kita membuat aplikasi satu sistem kecerdasan yang hanya menyelesaikan satu tujuan. Nah, banyak sistem AI yang ada saat ini menggunakan kombinasi machine learning, deep learning, reinforcement learning, dan natural language processing untuk meningkatkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan jenis masalah tertentu. Namun, teknologi-teknologi ini tidak mendekati kemampuan kumulatif otak manusia. Itulah mengapa teknologi AI yang ada saat ini masih tergolong di weak AI atau ANI, Artificial Narrow Intelligence. Nah, kemudian di tipe selanjutnya adalah ada AGI atau Artificial General Intelligence, di mana menurut IBM adalah bentuk teoritis AI yang digunakan untuk menggambarkan pola pikir tertentu dalam pengembangan AI. Jadi di AGI ini, apa yang dilakukan mesin hampir sama dengan apa yang dilakukan manusia. Jadi tugas dari AGI ini tidak hanya di satu tujuan saja, namun dia dapat menyelesaikan beberapa task tergantung apa yang diminta dari sistem tersebut. Nah, hingga saat ini sepertinya belum ada sistem AGI yang benar-benar ada. Jadi sistem ini masih berupa teori saja. Jadi AGI secara teoritis harus dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia dan menunjukkan berbagai kecerdasan di berbagai bidang tanpa campur tangan manusia. Jadi kinerjanya harus sebaik atau bahkan lebih baik daripada manusia dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian tipe selanjutnya adalah tipe yang lebih advance lagi, yaitu ASI. Menurut IBM, kecerdasan artificial super intelligence adalah sistem kecerdasan buatan berbasis perangkat lunak hipotesis dengan cakupan intelektual yang melampaui kecerdasan manusia. Pada tingkat yang paling mendasar, AI super cerdas ini memiliki fungsi kognitif yang canggih dan keterampilan berpikir yang sangat maju, bahkan lebih maju daripada manusia. Jadi untuk saat ini, kita masih berada di bagian tipe pertama, yaitu ANI. Sistem-sistem AI yang kita bangun itu masih goal-oriented intelligence, atau masih terfokus pada satu goals atau satu tujuan. Nah, saya izin untuk coba menampilkan satu video mengenai strong AI dan weak AI. Suaranya memang nggak ada ya, Pak Agung? Oh, maaf Bu.
Voice. Eh, Functions such as learning. Oke, udah Pak. Udah ada ya? Oh Udah. ya. Artificial intelligence, AI, is an umbrella term for machines or systems that mimic human cognitive functions such as learning, problem solving, and decision making. AI is divided into two categories, weak AI and strong AI. Weak AI refers to a machine that can only perform a specific task or a narrow range of tasks, while strong AI, also known as artificial general intelligence, AGI, refers to a machine that can perform any intellectual task that a human being can. Weak AI, also known as narrow AI, is designed to perform a specific task, such as facial recognition or speech recognition. Weak AI systems are typically trained on large amounts of data to recognize patterns and make decisions based on those patterns. For example, chatbots are a type of weak AI that are used to automate customer service interactions. These systems use natural language processing to understand customer inquiries and provide appropriate responses. While weak AI systems are effective at performing specific tasks, they are limited in their capabilities. They cannot learn or reason beyond the specific task they were designed for. They are also unable to understand context or reason abstractly, and as such, they are incapable of achieving true intelligence. In essence, weak AI systems can only perform the task they were designed to do and nothing more. Strong AI, on the other hand, is designed to replicate human intelligence and cognitive abilities. A true strong AI system, also known as artificial general intelligence, AGI, would be able to learn, reason, and make decisions in a way that is similar to human beings. It would be able to understand context, think abstractly, and solve complex problems. While the idea of strong AI is still largely theoretical, significant advancements in AI research have brought us closer to achieving it. For example, self-driving cars use a form of strong AI known as deep learning to interpret complex data and make decisions in real time. Other potential applications of strong AI include medical diagnosis, scientific research, and even space exploration. The main difference between weak AI and strong AI is their intelligence level and ability to perform tasks beyond their original programming. Weak AI is limited to performing specific tasks for which it was programmed, while strong AI has the potential to learn, reason, and make decisions in a way that is similar to human beings. Another difference is the ethical considerations associated with the development of each type of AI. Weak AI systems are generally considered less controversial than strong AI systems because they are designed to perform specific tasks, and their impact on society is limited. However, strong AI has the potential to surpass human intelligence, raising concerns about the impact it could have on jobs and society. Developing weak and strong AI has significant implications for the future of AI research and development. As weak AI systems become more advanced, they have the potential to automate a wide range of tasks, making our lives more convenient and efficient. For example, voice assistants like Siri and Alexa have already transformed the way we interact with technology, and their capabilities will continue to grow. However, as strong AI systems become more advanced, we must consider the ethical implications of their development. If we create a machine that is capable of surpassing human intelligence, what will be the impact on society? Will it lead to job displacement or even a loss of control over our own creations? Weak AI and strong AI represent two very different types of AI systems with different capabilities and limitations. While weak AI is currently more prevalent and practical, strong AI has the potential to revolutionize our world if developed responsibly. If you want to know the trend for weak AI and strong AI, you can read the article. I am sure you will learn something interesting. Have a nice day. Oke, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya di video tersebut juga sudah disampaikan bahwa untuk saat ini AI yang kita kembangkan masih ada di dalam cakupan artificial narrow intelligence atau dikembangkan hanya untuk tujuan tertentu. Mungkin ChatGPT sudah menjadi gerbang kita menuju AGI. Jadi dia dapat melakukan beberapa task yang kita minta dan dapat mengambil keputusan yang hampir mirip dengan pemikiran manusia seperti itu. Nah, kita lanjut lagi dari subset AI sebelumnya, yaitu machine learning, di mana di machine learning sendiri ada 3 jenis lagi. Ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Ini tergantung dari use case yang kita inginkan dan juga bentuk data yang
tersedia. Jadi di dalam machine learning sendiri yang pertama ada supervised learning, di mana jenis machine learning ini yang paling umum. Nah, di supervised learning ini dirancang untuk memprediksi satu outcome dari data historik. Jadi di data-data masa lampau itu pasti ada label dari setiap data point yang kita miliki. Jadi contoh dari supervised learning ini adalah prediksi atau forecasting nilai dari sebuah properti misalkan. Nah, dari data-data yang kita kumpulkan tentunya ada data-data mengenai spesifikasi dari properti tersebut, nilai dari tanahnya, kemudian lokasinya, itu data-data yang dapat dipelajari oleh machine learning di supervised learning, kemudian dari data tersebut dia mempelajari, oh harga dari kumpulan data tersebut adalah sekian, sehingga untuk melakukan forecasting nilai atau harga properti yang akan datang, itu dia dapat melihat dari data-data sebelumnya. Apa yang menjadi pertimbangan untuk memprediksi satu outcome. Kemudian ada unsupervised learning, di mana berfokus pada data yang tidak berlabel. Jadi di unsupervised learning ini kita meminta machine learning ini untuk mempelajari pola yang ada dari data-data yang kita kumpulkan atau data-data yang tersedia, sehingga model machine learning yang kita bangun dapat mengelompokkan data-data tersebut menjadi beberapa kelompok. Nah, aplikasinya contohnya yaitu recommender system, kemudian target marketing, dan customer segmentation. Salah satunya di recommender system, jadi ada jika beberapa user menyukai satu item A, maka jika ada user yang kita kelompokkan pada user-user tersebut, kita akan merekomendasikan si item A-nya tersebut. Itu salah satu contohnya. Kemudian customer segmentation, bagaimana kita mengelompokkan beberapa customer di kelompok tertentu. Tentunya beberapa customer kita harus melakukan treatment yang berbeda, sehingga pengelompokan ini bisa menjadi penting untuk bagaimana kita melakukan treatment pada kelompok-kelompok customer tersebut. Kemudian ada yang namanya reinforcement learning, di mana pendekatan dalam machine learning ini belajar melalui pengalaman trial error dan juga bisa reward system untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam konteks ini, kecerdasan buatan memberlakukan penalties atau rewards terhadap tindakan yang diambil oleh agent yang dapat berupa software atau mesin dengan tujuan mencapai keinginan yang diinginkan oleh programmer. Jadi, secara praktis, RL melibatkan pengembangan algoritma yang memungkinkan agent secara otomatis menentukan keputusan yang paling ideal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya di sini ada game AI, kemudian robot navigation, di mana sistem-sistem AI ini akan mengambil satu outcome yang memiliki reward paling besar dan penalti paling sedikit dalam pengambilan keputusannya, sehingga ketika dia selesai belajar, dia dapat mengambil langkah yang paling optimal dalam satu case tertentu. Nah, kemudian kita ke deep learning. Nah, deep learning sendiri ini adalah metode dari machine learning itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa contoh dari tipe-tipe dari deep learning itu sendiri atau tipe-tipe dari artificial neural network. Jadi yang pertama yang paling umum yaitu multi-layer perceptron. Jadi salah satu model deep learning yang paling fundamental ya. Jadi MLP ini terdiri dari banyak layer neuron atau perceptron yang biasanya ada 3 jenis layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, layer-layer ini
sebenarnya isinya hanya fungsi matematika, di mana fungsi matematika itu akan mempertimbangkan beberapa dari input layer itu memiliki bobot tersendiri ya, sehingga dia dapat melakukan tugas-tugas yang kita minta. Kemudian di tipe yang lainnya ada convolutional neural network. Ini tipe atau metode dari neural network yang lebih kompleks lagi. Jadi untuk CNN ini paling banyak digunakan untuk pengenalan gambar. CNN ini menggunakan operasi konvolusi untuk mengekstrak fitur dari input layer. Dari input layer kemudian akan memahami pola spasial dalam data yang kebanyakan itu data visual yang menggunakan CNN. Kemudian ada yang namanya RNN atau Recurrent Neural Network. Nah, ini adalah salah satu tipe jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk menghandle data sekuensial. Aplikasi yang paling umum untuk RNN itu ya adalah generatif AI juga. Jadi ada untuk memprediksi beberapa sekuensi kata yang keluar. Jadi seperti contoh, ketika kita memberi data misalkan lirik lagu seperti itu, RNN ini akan belajar dari sekuens kata-kata yang muncul dari data yang kita berikan dan akan memprediksi kata selanjutnya itu muncul apa berdasarkan sekuens data-data yang kita berikan. Itu salah satu contohnya. Nah, ada lagi yang contohnya seperti prediksi seri waktu. Jadi ketika kita akan memprediksi suatu outcome berdasarkan data time series, itu memanfaatkan sifat sekuensial dari time series itu sendiri untuk memprediksi kemudian di masa depan apa yang akan terjadi dari data-data yang sudah ada. Nah, kemudian ada long short term memory atau LSTM, adalah jenis deep learning yang membantu mesin untuk ingat informasi dari waktu yang lalu dengan lebih baik. Ini sangat berguna untuk tugas-tugas seperti mengenali teks, penerjemahan otomatis, kemudian memahami percakapan, di mana konteks waktu yang lama dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, LSTM sendiri membantu mesin untuk mengatasi masalah-masalah memori dan membuatnya lebih baik dalam memahami hubungan antara informasi yang terjadi pada waktu yang berbeda. Nah, kemudian ada autoencoder. Nah, autoencoder ini adalah salah satu teknik dalam pembelajaran mesin, khususnya dalam deep learning, yang mengizinkan kita untuk belajar representasi fitur dari satu set data. Nah, biasanya tujuannya adalah reduksi dimensi. Nah, teknik ini mempunyai banyak aplikasi, mulai dari kompresi data hingga ekstraksi fitur. Nah, kemudian yang sempat di-mention tadi yaitu Generative Adversarial Network atau GAN. Adalah arsitektur deep learning inovatif yang menghasilkan data baru yang menyerupai data asli. Jadi, seperti contoh yang kita temui saat ini yaitu DALL-E dan ChatGPT itu menggunakan Generative Adversarial Network, di mana kita menginput data berupa teks, kemudian output yang dihasilkan yaitu merupakan teks itu sendiri. Dan juga di DALL-E contohnya seperti menginput teks, kemudian akan menjadi gambar, dan kemudian sebaliknya di ChatGPT sekarang kita bisa menginput gambar, kemudian muncul deskripsi berupa teks dari gambar yang kita input sebelumnya. Kemudian transformers. Nah, transformer ini dapat mempelajari hubungan antar kata dalam kalimat tanpa peduli dengan jarak antara kata-kata tersebut. Ini berbeda dengan RNN dan LSTM yang harus memproses kalimat dari satu ujung ke ujung lainnya.
Nah, kemudian kembali ke AI, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk membangun sistem AI itu sendiri. Ada 4, yaitu ada searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, contoh dari searching itu sendiri, yaitu mencari rute terdekat antara titik A dan B, contohnya Google Maps. Nah, teknik searching ini adalah teknik yang dimana AI dibangun untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Jadi contohnya tadi, mencari rute yang paling dekat antara A dan B, itu melalui teknik searching. Kemudian ada yang namanya reasoning. Jadi dalam sistem AI, di mana AI ditujukan untuk mencari kesimpulan atau membuat kesimpulan untuk menjawab sebuah masalah dari data yang kita input menggunakan rule based, case based, dan lain-lain. Kemudian ada planning. Planning ini hampir mirip dengan pemrograman biasa, di mana kita menyusun bagaimana rules yang kita definisikan di awal untuk dia dapat menyelesaikan satu masalah. Mirip dengan basic programming. Nah, kemudian learning. Ini yang paling umum kita gunakan sekarang, di mana AI dibuat untuk satu use case, di mana sistem yang dibangun akan belajar dari data historik atau data masa lampau yang ada, sehingga dapat memprediksi output dari satu data baru, atau ketika ada data baru yang belum ada labelnya, maka labelnya tersebut akan diprediksi berdasarkan data-data yang sudah ada. Nah, ini contoh use case-nya, mungkin sangat sederhana. Kalau planning itu bagaimana kemudian satu elevator mengambil keputusan pada lantai mana dulu dia akan berhenti ketika ada request, seperti itu. Ini sangat sederhana, jadi sangat mirip atau bahkan hanya basic programming. Kemudian di searching, mulai ada sedikit intelligence, di mana di contohnya di sini ada Google Maps, di mana dia dapat memprediksi rute tercepat untuk melakukan travel dari titik A ke titik B. Nah, kemudian recommendation system, di mana kita akan disuguhkan beberapa item berdasarkan preferensi yang kita bangun dari sebuah sistem. Kemudian search engine, dimana dia akan mencari artikel yang paling relevan dari pencarian kita itu sendiri. Kemudian di learning, nah contohnya paling umum yaitu face recognition. Jadi sistem ini dibangun dari beberapa dataset wajah manusia tentunya, dan kemudian dari dataset tersebut mesin akan belajar bagaimana dia akan mengenali satu objek. Dalam kasus ini objeknya adalah wajah manusia, dan juga contohnya di sini untuk mendeteksi apakah satu orang itu menggunakan masker atau tidak. Nah, kemudian ada reasoning. Di sini contohnya ada dua sistem expert. Yang pertama adalah ClearAG, di mana kita akan menginputkan data agrikultur atau data pertanian kita, kemudian di ClearAG ini akan menampilkan satu dashboard dan juga rekomendasi dari pengambilan keputusan di pertanian itu sendiri. Jadi data-data yang dikumpulkan bisa seperti kondisi tanah, kemudian kondisi cuaca, dan juga jenis bibit yang kita masukkan, dan kemudian akan menampilkan hasil dan rekomendasi seperti kira-kira kapan kita akan panen, dan juga baiknya apa perlakuan yang harus dilakukan di kemudian hari. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi di salah satu perusahaan, yaitu PwC, yang menggunakan Harvey untuk membantu pekerjaan pengacara. Jadi apa yang diinput di Harvey ini adalah berupa dokumen
dari satu case, kemudian Harvey akan melakukan analisa terhadap dokumen tersebut dan menampilkan output yang berupa hasil analisa dokumen dan apa yang kemudian bisa diproses dari dokumen-dokumen tersebut. Nah, kemudian kita coba mengulik bagaimana sebenarnya AI itu bekerja, bagaimana kemudian dia bisa menampilkan satu output dari input yang kita berikan. Nah, kembali lagi ke deep learning, salah satu metode yang kita gunakan untuk machine learning, di mana inspirasinya adalah bagaimana sistem otak kita bekerja. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam otak itu kita memiliki yang namanya neuron-neuron yang aktif dan terhubung satu sama lain. Ketika ingin mengambil keputusan, neuron-neuron tersebut ketika kita analisa mengalami yang namanya fase aktivasi. Nah, ini yang kemudian menginspirasi bagaimana satu sistem neural network itu bekerja. Jadi, ketika kita lihat arsitektur deep learning, di sini ada banyak sekali titik-titik. Di sini kita sebut titiknya adalah neuron yang berisi satu fungsi. Jadi fungsi ini mengambil inputan dari input layer. Jadi dari input layer ini ada angka yang kemudian masuk ke hidden layer yang berupa fungsi aktivasi, kemudian dibobot dari input-input yang dimasukkan. Sehingga angka-angka yang diproses di neural network ini akan diproses hingga ke output layer. Output layer ini akan menentukan apa output yang harus diberikan pada input yang diberikan. Nah, seperti contoh paling sederhana adalah bagaimana mesin itu dapat mengklasifikasi image kucing di sini. Nah, ketika kita menginput data kucing atau data gambar kucing, data-data yang ada dalam image ini adalah berupa pixel. Jadi, setiap pixel ini akan mengandung satu angka. Jadi, kalau contoh di gambar itu, angka yang muncul adalah angka RGB. Nah, angka-angka ini kemudian akan masuk ke hidden layer, di mana di hidden layer ini akan diproses angka-angka tersebut sehingga menghasilkan akan diproses sampai ke output layer sehingga dapat menghasilkan output berupa apakah gambar tersebut mengandung objek kucing atau tidak. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan training ANN itu akan menjadi expert dalam area yang kita sudah minta untuk ANN tersebut kerjakan. Jadi dari hasil outputnya ini berdasarkan input yang kita berikan atau data training yang kita berikan. Nah, kemudian bagaimana workflow dari pembangunan AI yang bagaimana workflow untuk membangun sistem AI itu sendiri. Jadi di sini kita kelompokkan menjadi 3 bagian utama untuk membangun sebuah AI, yaitu yang pertama adalah data management, kemudian model training, selanjutnya ke inference atau deployment. Jadi di fase pertama AI creation itu ada 2 fase, di mana yang pertama kita mengumpulkan data, kemudian melihat pola dari data itu sendiri. Kemudian ketika data sudah terkumpul dan polanya sudah kita temukan, kita melakukan yang namanya model training, di mana kita menyiapkan dataset training dataset dari data yang kita kumpulkan dan melatih model kita dari data-data tersebut. Selanjutnya, ketika model sudah jadi, maka model akan kita deploy di
production environment, atau kita sebut proses ini menjadi inference, di mana model tersebut sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan satu masalah yang awalnya akan kita pecahkan. Nah, pada model training, kita mengumpulkan banyak sekali data-data gambar. Untuk contoh ini kita ambil untuk klasifikasi kucing, sehingga untuk pengumpulan data tentunya kita harus mengumpulkan banyak sekali gambar kucing, sehingga model yang kita training akan melakukan generalisasi dari gambar-gambar kucing tersebut. Kita akan ekstraksi fitur dari gambar-gambar kucing tersebut sehingga model dapat mengetahui kapan gambar tersebut kita bisa klasifikasi menjadi gambar kucing. Apakah karena di dalam gambar tersebut ada objek yang memiliki telinga panjang atau sebagainya. Nah, model tersebut akan melakukan generalisasi dan kemudian dia dapat mengklasifikasikan gambar tersebut. Oh, kucing itu memiliki X atau memiliki Y. Nah, kemudian di kemudian hari mungkin dari model yang kita buat, kita mau mengembangkan use case-nya atau mengembangkan fungsi dari AI itu sendiri. Kita bisa melakukan refine dari model itu, yaitu menambahkan dataset yang sudah ada, kemudian kita train ulang modelnya, kita tes kembali apakah model ini sudah memahami atau sudah dapat generalize kucing dan anjing untuk kasus ini. Jadi, model ini sudah mengetahui fitur-fitur yang dimiliki gambar yang mengandung anjing dan juga gambar yang mengandung gambar kucing, seperti itu. Kemudian ketika model sudah siap untuk dideploy, maka model akan kita taruh di production environment atau di inference, seperti itu. Nah, ketika dia sudah berjalan di aplikasi yang kita bangun, akan banyak sekali data real world yang akan dihadapi oleh model. Nah, data-data tersebut mungkin bisa kita ambil kembali untuk melatih model kita kembali untuk meningkatkan akurasi dan juga performa dari modelnya. Proses ini akan berulang sampai mungkin modelnya sudah sangat akurat, dan juga ini berhenti hanya ketika modelnya sudah tidak digunakan lagi. Ketika modelnya masih digunakan, kita akan terus meningkatkan performa dari model ini, dari segi akurasi dan juga dari segi kecepatan menghasilkan respons. Gitu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai workflow dari pembangunan AI itu sendiri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu proses yang memakan paling banyak resource komputasi itu ada di model training. Sehingga muncullah satu teknologi, yaitu GPU, di mana GPU ini tujuannya adalah untuk mengakselerasi proses yang ada yang memakan paling banyak resource komputasi seperti model training, kemudian bagaimana data diproses sebelum masuk ke training, dan evaluasi dari model tersebut. Nah, kita coba akselerasi untuk menghemat waktu dari model training ini dan juga mengefisiensi bagaimana kita membangun satu AI model. Jadi ketika proses ini kita sudah akselerasi, kita bisa lebih fokus pada bagaimana kita mengembangkan modelnya, sehingga waktu tidak banyak terbuang pada menunggu model tersebut selesai training. Kemudian setelah di model training, tentunya kita ke proses inference, di mana proses inference seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah proses di mana kita melakukan deployment dari model AI tersebut di production environment. Nah, di inference sendiri itu tidak membutuhkan komputasi yang sangat
besar. Namun untuk mendapat hasil yang paling baik, tentunya kita butuh akselerasi di inference ini, karena respon yang dibutuhkan dari model tersebut mungkin bisa kita membutuhkan responnya lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian ketika responnya sudah sangat banyak, otomatis kita membutuhkan proses ini untuk dapat menghandle proses yang banyak tersebut, sehingga tidak ada salahnya jika di inference kita melakukan akselerasi menggunakan GPU. Nah, di sini ada grafik bagaimana kemudian GPU jika dibandingkan dengan CPU node. Jadi di sini contoh benchmark yang kita lakukan itu yaitu menggunakan XGBoost untuk melakukan proses end-to-end dari AI pipeline tadi, dari data load dan data preparation, kemudian data conversion, hingga training model dan inference menggunakan XGBoost. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ketika menggunakan 20 CPU nodes, kita membutuhkan 8.763 detik. Ini hampir 3 jam kalau kita hitung. Kemudian kita tingkatkan lagi ke 30 CPU node. Itu memakan waktu hingga 6.147, hampir 2 jam untuk proses ini. Nah, ketika kita menggunakan 100 CPU node, kita bisa mengefisiensikan lagi waktunya, memotongnya hingga 3.200 detik, hampir 1 jam. Namun, ketika kita hanya membutuhkan 2 nodes GPU, di mana di 2 nodes tersebut hanya ada 16 GPU, total yang kita butuhkan hanya 126 detik saja, atau 2 menit. Jelas, menggunakan GPU kita dapat mengefisiensikan waktu hampir 70 kali lebih cepat dibandingkan CPU. Dan juga dengan menggunakan GPU, otomatis dari pipeline tersebut kita dapat menghemat cost untuk end-to-end AI pipeline. Nah, ini kemudian contoh perbandingan GPU-GPU yang sudah ada untuk training model di PyTorch. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa model yang terbaru jelas menghasilkan efisiensi yang lebih cepat. Nah, untuk benchmark ini kita ambil menggunakan referensi GPU V100 sebagai patokan. Jadi, ini kita bisa lihat di GPU V100 menjadi patokan. Nah, kita lihat H180 GB itu lebih dari 7 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan V100. Jadi, selain tipe hardware yang kita gunakan, model dari hardware tersebut juga berpengaruh untuk proses di AI pipeline ini. Nah, kemudian kita membahas bagaimana perkembangan AI hingga saat ini. Nah, mengambil dari angka publikasi AI di dunia pada tahun 2010 hingga 2021, di sini ada peningkatan di penelitian mengenai AI ini sendiri. Nah, angkanya mencapai 334,5 dibandingkan dari 2010, hampir malah lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2010. Nah, kemudian di sini berdasarkan tipe publikasinya, yang paling banyak untuk AI itu ada di jurnal. Kemudian diikuti oleh conference dan repository.
Nah, kemudian kita lihat angka paten dari AI ini sendiri, ada perkembangan pesat di tahun 2021 dibandingkan dengan 2020. Kita lihat perkembangannya sangat pesat sekali dari tahun 2010 hingga 2021. Nah, kemudian untuk terkait dengan opportunity di AI sendiri, tercatat pada dari tahun 2013-2021, job posting mengenai AI mengalami peningkatan. Di Singapura sendiri ada loncatan yang sangat tinggi dari tahun 2016 ke 2020, di mana 2,33% dari seluruh job posting yang ada di Singapura itu mengandung AI, seperti itu. Kemudian diikuti oleh US dan Kanada. Lalu bagaimana dengan AI talent ini sendiri? Nah, berdasarkan data dari bank-bank yang ada di dunia, AI talent yang digunakan pada bank-bank ini paling tinggi ada di US. Seperti kita tahu, bank-bank paling besar yang ada di dunia itu tentunya paling banyak ada di US, di mana penggunaan AI talent di US itu sendiri yang paling tinggi yaitu sekitar 20.000, diikuti dengan India. Di India sendiri ini berkaitan dengan pengaplikasian dari AI-nya itu sendiri. Dan diikuti UK, Kanada, Prancis, Belanda, Polandia, dan Singapura tadi yang kita lihat ada perkembangan pesat dari kebutuhan dari AI talent-nya. Nah, kita coba lihat use case yang ada dari implementasi AI. Nah, contoh yang paling sering kita lihat ya, itu ada di transportasi, di mana penggunaan teknologi ini meningkatkan keamanan dari berkendara. Kemudian ada juga teknologi seperti autonomous vehicle, dan juga bagaimana ketika berkendara kita mengambil planning rute yang dilewati, seperti itu. Nah, salah satu perusahaan yang sudah mengimplementasi autonomous vehicle yang kita tahu, salah satunya adalah XPeng. Nah, XPeng ini sudah menerbitkan satu produk mobil G9 SUV dengan menggunakan fitur dari NVIDIA Drive Orin. Nah, kita coba lihat video dari penggunaan AI di XPeng.
Nah, kemudian selanjutnya ada lagi di retail. Menggunakan AI, kita dapat meningkatkan experience yang dirasakan customer, melakukan efisiensi ketika berbelanja. Jadi, tidak perlu lagi ada kasir dengan menggunakan AI, maka kita bisa melakukan checkout berdasarkan apa saja item yang diambil dari sebuah toko seperti itu. Nah, salah satu contoh yang sudah mengaplikasikan AI untuk sistem di convenience store itu sendiri adalah perusahaan iFi, di mana di iFi ini menggunakan computer vision untuk melihat apakah seorang customer mengambil item tertentu sehingga dimasukkan ke dalam keranjang digitalnya dan dihitung sehingga ketika dia keluar dari convenience store-nya dia sudah dapat melakukan check out tanpa harus mengantri di kasir lagi. Mungkin saya akan menunjukkan satu video terakhir. Over the past year, autonomous retail has seen growth across a number of verticals beyond traditional grocery. Today, we're here at the University of Denver, where iFi, in partnership with Sodexo, US. A student simply selects the store they're closest to on campus, Nelson Hall. Please scan the QR code, wait for the thumbs up, and in we go. Once inside the store, iFi uses key point tracking to measure the distance between joints to create a unique avatar. Key point tracking allows us to anonymously track shoppers inside the store without capturing any biometrics or facial recognition. This ensures the highest level of privacy, and it's all achieved with purposely placed cameras on the ceiling that triangulate my position inside the store. These cameras are also used for our product predictions with computer vision. As you'll notice, there are no weight sensor shelves in the store. If you focus on this section, you'll notice 2 rows of cameras. Against the wall, these cameras are facing outward to track shopper movements. And this row of cameras is focused on what is happening on the shelf. For example, if I pick up a water off the shelf here, it'll get added to my virtual shopping cart. If I put it back, it'll remove it from my cart. Now, let's head over to the Starbucks machine to see how some of our third-party integrations work. These machines are a great example of how iFi can communicate with other devices inside of a store. By leveraging iFi's APIs, any selection on the screen will be sent to our AI for processing and then added to the shopper's virtual cart. So let's grab a coffee and see what this is all about. Now that we have the coffee, let's make one more stop on the tour. Before we do, grab some pistachios. over the past year. Nah, Pak Agung mungkin pemaparannya 5 menit lagi ya. oh Jadi ya, kita 10 menit tanya jawab. Oke. Oke, baik Bu. Oke, jadi untuk mengefisiensikan waktu, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian ada opportunity dari pengembangan AI ini untuk edukasi, khususnya ini ada beberapa use case yang bisa dikembangkan, yaitu pendeteksi plagiarisme, kemudian bagaimana membuat customized digital learning interface dan virtual teacher dan atau lecturer dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sempat dibahas juga sebelumnya, yaitu apakah AI akan mengeliminasi banyak pekerjaan yang sudah ada dan membuat pekerjaan baru lainnya. Nah, berdasarkan riset Dun & Bradstreet, 40% dari organisasi sekarang sedang menambah pekerjaan mengenai dari hasil adopsi AI itu sendiri. Sedangkan yang dihapus dari pekerjaan tersebut karena adopsi AI hanya 8%, sehingga tidak perlu ada ketakutan karena malah lebih besar angka yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang mengadopsi AI ini. Kemudian penelitian dari Gartner
pada tahun 2020 ada diestimasi bahwa ada sekitar 2,3 juta pekerjaan baru yang tercipta dan akan mengeliminasi 1,8 juta posisi baru, sehingga angka yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Nah, opportunity. Nah, mengutip dari Presiden Indonesia, Joko Widodo, kita akan membutuhkan kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Nah, ini betul-betul sebuah persiapan untuk kurang lebih dari 600.000 orang per tahun, sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita. Jadi ini disampaikan oleh Jokowi pada tanggal 3 Agustus 2020 di Jakarta, di Istana Merdeka, untuk perencanaan transformasi digital. Nah, karena demand dari AI dan machine learning ini bertumbuh, ini mengakibatkan ada ekspektasi pertumbuhan kebutuhan dari AI dan machine learning spesialis sebesar 40%. Nah, di sini ada 10 fastest growing job dari 5 tahun terakhir dengan jumlah bayaran hingga lebih dari 100.000. Nah, di sini ada yang pertama ada AI and machine learning spesialis, seperti yang kita tahu, karena kebutuhan dari spesialis untuk AI dan machine learning ini bertumbuh semakin hari karena adopsi AI di perusahaan-perusahaan sekarang yang membutuhkan spesialis ini. Nah, berdasarkan data di Indeed, untuk yang membutuhkan AI skill sendiri, job title yang paling banyak yaitu machine learning engineer, diikuti deep learning engineer, senior data scientist, computer vision engineer, dan data scientist. Nah, oke, mungkin sekian dari kami. Bagi kami, AI adalah tentang meningkatkan kecerdikan manusia, bukan menggantikan manusia secara keseluruhan. Pola pikir seperti inilah yang kami bangun dan coba sosialisasikan ke masyarakat. Kami melihat AI sebagai instrumen yang akan mendorong manusia untuk mampu mencapai lebih melalui keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan untuk dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Jadi, kami percaya dan optimis bahwa kesempatan-kesempatan yang tercipta karena AI akan memperkuat kecerdikan manusia untuk masa depan yang lebih baik lagi. Jadi, sekian dari presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali quote-nya Pak Agung. Ini quote dari Pak Agung sendiri atau ini miliknya Epsindo? Ini dari hasil diskusi kita, jadi milik Epsindo. Oke, jadi itulah tadi ya pengenalan tentang AI secara menyeluruh lengkap sekali yang disampaikan Pak Agung. Ya, mungkin ada teman-teman gitu ya yang baru kenal AI, mungkin kira-kira udah pakai ChatGPT untuk nyelesain tugas, mungkin mengira udah menguasai AI ya, belum ya, itu masih pengguna gitu ya, belum memanfaatkan AI dari segi kita sebagai yang memanfaatkannya, yang menggunakan resource untuk membuat pemanfaatan di bidang AI. Oke, kita punya waktu 10 menit bagi teman-teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, silakan raise hand. Yang ingin bertanya, kami berikan 2 atau 3 orang penanya, silakan. Silakan raise hand. Bagi yang ingin bertanya. Oke. Ada? Baik materi dari awal tadi dari Bu Lina ataupun dari Pak Agung, ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand ya, bagi yang ingin bertanya. Oke,
Pak Agung, ini kami biasanya nih di perkuliahan, di mata kuliah machine learning ataupun di perkuliahan data mining, kita sering mencoba-coba membangun model itu. Biasanya kita pakai dataset yang sudah tersedia seperti di Kaggle gitu ya. Ya tentu mudah sekali untuk kita mendapatkan akurasi yang tinggi karena memang datasetnya sudah sangat bagus, sudah sangat rapi gitu ya. Sudah dilakukan preprocessing yang banyak gitu ya, sehingga mudah bagi kita untuk mendapatkan akurasi yang baik. Tapi saat kita terjun ke dunia nyata nih, misalnya saat kita melakukan tugas akhir yang pakai datasetnya memang langsung dari dunia nyata, seperti ada dua orang mahasiswa kami yang dia melakukan risetnya di bidang melihat perkembangan terumbu karang ya dengan computer vision. Nah, itu akurasinya itu masih sangat buruk, yang masih sangat buruk lah untuk kita deploy ke aplikasi. Karena memang datasetnya mungkin masih kurang, dan untuk mendapatkan datasetnya sangat sulit ya, harus menyelam ke dalam air gitu ya. Mungkin itu ya yang gap-gap yang terjadi gitu ya di dunia pendidikan. Mereka belajar algoritma dengan begitu mudah mendapatkan akurasi, sehingga mereka terjun ke dunia kerja tidak semudah itu mereka membangun model yang langsung bisa dideploy ke aplikasi yang menghasilkan prediksi yang baik ya. Bagaimana pandangan Pak Agung mengenai hal tersebut? Ya, memang tantangan utama dari pengembangan machine learning ini sendiri memang paling banyak di data ya, Bu ya. Jadi memang karena jumlah data yang mungkin sedikit yang harus dikumpulkan sendiri, sehingga akurasi yang didapatkan dari model yang kita bangun sendiri itu kurang memuaskan kadang ya. Jadi memang seperti itu sih, Bu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya adalah ya mengumpulkan data sebanyak mungkin. Menurut saya sih seperti itu. Karena memang hasil dari machine learning ini sendiri kembali hasil dari yang didapatkan dari kualitas data yang kita kumpulkan, sehingga mendapatkan hasil yang kita mau seperti itu. Ya, berarti garbage in, garbage out ya. Ya, seperti itu, Bu. Garbage in, garbage out. Ya, ternyata tidak semudah di perkuliahan gitu ya, mendapat akurasi yang error rate-nya 0,1 gitu ya. Iya, karena data yang kita gunakan untuk riset, untuk tugas besar kan biasanya memang data yang sudah rapi dan juga data yang sudah disiapkan untuk tertentu, sehingga modelnya seperti yang kita harapkan. Oke. Ada dari peserta mungkin yang ingin bertanya? Satu orang ada? Tidak ada ya? Atau Pak Agung ini sebagai closing statement-nya aja, motivasi lah untuk teman-teman mahasiswa ini yang mungkin ada yang ingin menjadi AI System Engineer juga seperti Pak Agung ya. Mereka bingung nih harus belajar dari mana karena terlalu banyak tadi ya, AI terlalu luas. Apakah mereka harus menguasai semuanya dari segi datasetnya, dari segi algoritmanya? Oh iya, untuk teman-teman sendiri di Epsindo sendiri kami masih membutuhkan AI talent sampai sekarang. Jadi sebenarnya kebutuhan dari AI talent ini sendiri sangat banyak ya di berbagai industri, karena memang adopsi AI sekarang sedang meningkat. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah di informatika mungkin sudah sangat familiar dengan computer programming, sehingga apa yang perlu dikembangkan lagi yaitu mencoba untuk membuat satu use case di bidang tertentu. Karena kan untuk computer programming-nya sendiri pasti sudah sangat familiar dan juga sangat expert di bidang computer programming-nya. Sehingga yang perlu dikembangkan lagi itu bagaimana dia memahami sebuah sistem yang harus dibangun dari satu bidang. Contohnya tadi ada beberapa contoh yang kita bawakan, itu seperti autonomous vehicle, kemudian di retail itu perlu dikembangkan di situ. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah ada di bidang selain informatika seperti di kesehatan contohnya atau di finansial, itu karena mereka sudah membangun expertise di bidang itu, maka yang dikembangkan mungkin di bagian computer programming-nya. Dan itu menurut saya tidak sulit. Sekarang sudah banyak sekali resource untuk mengembangkan keahlian tersebut. Jadi mungkin untuk beradaptasi di bidang AI ini harusnya tidak begitu sulit untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, baik Pak. Terima kasih motivasinya. Ini Pak Zaki mau bertanya? Ya, silakan Pak Zaki Fuadi.
Belum terdengar suaranya Pak, Pak Zaki. Oke, Halo? ya sudah. Ya, sudah. Oke, terima kasih Bu Lena. Juga terima kasih pada Bu siapa tadi? Agung. Bu Lina dan Pak Agung yang sudah memberi paparan dan mengunggah wawasan kita pada hari berbahagia ini. Mungkin saya lebih ke paparannya Bu Lina terkait tadi ada disampaikan materi tentang robotik kids ya yang untuk diajarkan di kampus-kampus. Mungkin Bu Lina bisa lebih menceritakan bagaimana untuk dari kampus itu bisa mendapatkan modul tersebut dan apakah saat ini ada universitas yang sudah menggunakannya dan mohon juga jika ada modul mungkin untuk step-stepnya bisa disampaikan ke kita. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Zaki. Tadi kalau Bu Lina tidak hadir bersama kita, tapi Pak Agung akan membantu menjawab Pak terkait dengan robotic kids. Nah itu. Untuk soal ini AI Academy ya Bu ya. Ya, ya. Kalau soal ini sebenarnya saya belum tahu banyak untuk ininya yang sudah mendaftar di AI Academy ini sendiri ya. Mungkin Baik, mungkin saya bantu izin Ya baik. menjawab. Ya Bu Melisa, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak, jadi untuk teaching kit yang tadi disampaikan ya oleh Ibu Lina. Nah, teaching kit ini memang betul ini ditujukan untuk para edukator ya, Bapak-bapak dosen, Bapak dan Ibu dosen bisa mengakses teaching kit tersebut nanti selama nanti Bapak menggunakan website .edu seperti itu ya. Itu bisa minta akses Pak. Nanti kami bisa sampaikan kembali linknya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lina dan bisa langsung mendownload teaching kit yang ada begitu Pak dari NVIDIA. Kemudian tadi juga mungkin sedikit juga Bu Lina sampaikan juga ada Deep Learning Institute juga, Deep Learning Institute Ambassador. Jadi nanti dari para edukator gitu yang mau mendapatkan certified ya sebagai pengajar dari Deep Learning Institute-nya NVIDIA, maka akan ada beberapa rangkaian tes seperti wawancara, kemudian juga sedikit pemaparan gitu ya dengan tim NVIDIA di regional. Kemudian jika sudah nanti akan juga mendapat sertifikasi tadi untuk mengajar di tempat-tempat lain. Seperti itu, Pak. Nah, untuk teaching kit-nya nanti mohon izin, Pak, kalau boleh kami minta kontak Pak Zaki ya dari Bu Laina, kami akan mengirimkan email juga. Serta tadi seperti yang Bu Lina sampaikan, kita bisa mengadakan session terpisah khusus untuk teaching kit dan DLI. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Melisa. Ya, jelas ya Pak Zaki. Terima kasih banyak Ibu Melisa. Ada pertanyaan, siapa yang sudah pakai? Nah, ini rekan-rekan universitas banyak juga Pak yang sudah mendownload sih Pak. Itu termasuk tadi dari 10 AI Center of Excellence, beberapa dari Bapak Ibu dosen juga sudah mendownload. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih infonya Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Melisa. Ini kita sudah berada ada satu lagi nih dari mahasiswa Ardian ya. Ini yang terakhir ya, karena kita sudah habis waktu. Ya, silakan Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dong kameranya. Mohon maaf Bu, Ardi lagi nggak bisa buka kameranya nih Bu. Oke, silakan. Ardi mau nanya tentang MetaHumans ke Pak Agung. MetaHumans ini apakah dia masih termasuk ke dalam ANI atau mungkin sudah masuk ke AGI tadi Pak? Dan mungkin mau nanya pandangan tentang MetaHumans gitu. Terima kasih. Oke. MetaHuman. Ini saya masih belum tahu referensinya untuk MetaHuman sebenarnya. Jadi perlu sedikit riset dulu. Mungkin bisa kasih contohnya Ardian. Ya mungkin bisa dijelaskan seperti apa. Baru-baru ini kan Ardi ada lihat
konten di TikTok gitu tentang metahumans, di mana metahumans nih kayak ya apa tuh, sebuah yang menyerupai manusia, yang mana dia bisa apa tuh, bercakap langsung dengan manusia dan menjawab pertanyaan tuh secara real kayak gitu. Bahkan dia bisa menjawab seperti manusia seperti itu. Udah level ASI ya, udah artificial super intelligence ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di contoh implementasi dari teknologi ini sendiri. Kalau misalkan memang task yang diberikan adalah menjawab pertanyaan dari manusia, menurut saya sendiri ini masih dalam ANI ya, Narrow Intelligence, karena memang tasknya hanya menjawab satu tugas saja, yaitu menjawab pertanyaan manusia. Kalau misalkan memang tugas dari teknologi ini adalah sudah mencakup beberapa task yang bisa diselesaikan manusia, mungkin seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lain, transportasi, atau mungkin melakukan tugas lain seperti menggantikan peran manusia di berbagai bidang tertentu di satu teknologi ini saja, itu mungkin bisa diklasifikasikan ke AGI. Namun kalau seperti hanya menjawab pertanyaan manusia sendiri, seperti yang dilakukan ChatGPT mungkin dalam bentuk virtualnya, menurut saya ini masih dalam ANI atau Narrow Intelligence, karena memang task yang diselesaikan ini masih dalam satu tugas saja, seperti itu. Oke, kalau yang untuk yang untuk artificial super intelligence, apakah sudah mulai ada aplikasinya, Pak? Mungkin masih kecil, belum, atau memang masih dalam pengembangan? Sepertinya masih dalam pengembangan, karena di AGI sendiri ini sampai sekarang masih belum, karena sebenarnya ada tantangannya itu ada di bagian etikalnya ya Bu ya, karena harus diregulasi, kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat dunia itu responsibel terhadap pengembangan AI itu sendiri. Jadi untuk sekarang yang kita miliki itu masih di ANI. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Agung. Oke, baik. Para Bapak, Ibu, dan para peserta semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama sebagai kenang-kenangan ya. Mohon kameranya dibuka. Pak Khaidir akan membantu mengambil gambar ya. Berikan senyum terbaiknya. Oke, silakan Pak Khaidir. Baik, mulainya 1, 2, sebentar, 1, 2, 3. Kita pindah ke halaman sebelah ya. Harus senyum lagi karena kita nggak tahu kita ada di halaman berapa ya. Baik. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai Bu. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan spesial terima kasih kepada Pak Agung dan sampaikan juga terima kasih kami ke Bu Lina. Terima kasih Bu Melisa, Bapak Harun, siapa lagi belum saya sebut ya, Pak Ali ya, Pak Mart, dan semuanya yang telah hadir hari ini. Semoga acara ini bermanfaat ya dan bisa kita lanjutkan kolaborasi ini di webinar-webinar selanjutnya. Dan ini kalau misalnya Epsindo nanti ada kesempatan magang mungkin untuk anak-anak informatika, mohon kita diinfokan ini Bu. Karena anak-anak informatika kita ini luar biasa ya, talent-talentnya dalam dunia IT, tapi kita di Aceh ini belum banyak industri di bidang IT. Jadi kalau mereka ingin kerja di dunia IT, biasa mereka harus lulus kuliah harus ke Jakarta ya. Atau paling nggak kita remote dari sini. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laina. Terima kasih semuanya dari Epsindo. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk Pak Khaidir, saya lupa sebutkan yang udah share absensi. Dan terima kasih juga buat Himpunan Mahasiswa Informatika ya, khususnya Muhammad Rudi Hidayat yang udah bantu share info ke teman-temannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.